Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di catatan perjalanan. Dengan saya Syekh Tilem dan Mas Ahsan Zaini Dahlan. Kita panggil saja Mas Ahsan. Ngomong-ngomong masalah Jepang, kapan hari kan sempat terputus Jepang. Yang pasti sudah pada tahu kan kalau Mas Ahsan ini 9 tahun. Ya kan sudah nonton di video yang sebelumnya. Itu Mas Aksan ini di bagian pelayaran kan Mas Aksan? Betul sekali. Bagian pelayaran khusus tepatnya di bagian ya bahasa gaulnya itu pelaut lah. Nihongo apa? Nyonjo. Nihongo itu bahasa Jepang. Oh. Nah itu di laut apa Mas Aksan kalau boleh tahu? Saya mau cari ikannya. Ya di samudra tepatnya. Samudra Atlantik? Samudra Hindia. Oh, ikan apa yang didapat? Ikan teri, ikan tongkol, ikan tuna? Semua ikan yang saya tangkap. Ikan lumba-lumba juga? Yang lebih banyak itu ikan tuna, ikan cakalan, terus ikan marlin juga ada. Oh marlin juga ya? Marlin. Jadi penonton Mas Aksan ini, ada beberapa pertanyaan sih yang mau saya tanyakan dia Mas Aksan. Yang pasti seputar dengan kelautan dan tetek bengeknya. Lah kalau boleh tahu nih, kalau ikan itu apakah kalau kecil itu dilepas? Katanya sih kalau di luar itu kan ikan yang tidak sesuai ukurannya akan dilepas. Apakah benar begitu? Benar sekali. Karena yang saya alami waktu itu di mana tempat saya bekerja, ukuran ikan kira-kira satu lengan ini dilepas. Satu lengan dilepas? Satu lengan dilepas. Nah, terus kalau dilepas itu biar beranak atau berkeluarga atau biar berkembang biak, yang pertama biar lebih besar. Nah, itulah kelebihannya negara yang mana mementingkan kelestarian alam. Keberlangsungan hidup untuk anak cucu. Betul sekali. Beda sekali dengan orang-orang yang serakah, mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan masa depan. Ya begitulah. Kehidupan di sana itu berbeda sekali dengan kehidupan yang berada di negeri kita. Di negeri kita ya. Oh berarti itu kalau seumpama kita itu menangkap ikan ya yang selengan ya. Terus tapi kita paksa untuk diambil. Apakah kapal yang mungkin yang serakah lah itu? Karena sifat manusia tidak sama. Iya. Tapi kebanyakan ya hampir-hampir yang saya alami waktu saya bekerja di sana itu ikan yang di bawah satu lengan ini dilepas kembali ke laut. Nah, untuk ukurannya kan Mas Ahsan ini di kelautan kan? Iya betul sekali. Jaringnya itu berarti agak lebar ya. Mungkin untuk ukuran lubangnya sendiri berapa? Saya kebetulan tidak menggunakan jaring. Oh pakai pancing ya? Kita menggunakan seperti apa itu namanya? Satu nilon ke bawah 25 meter satu nilon sama kailnya tuh ada terdiri dari 2.500 pancing. Kalau bahasa kapalnya itu di kapal tuna longline. Bukan jadi yang bersifat menangkap ikan secara jaring, tapi secara apa ya? Mancing kail didiamkan selama beberapa jam, baru kita tarik satu persatu. Nah, begitulah. Dari 2.500 kail, berapa persen? Tidak menentu. Tidak menentu. Kadang kita mendapatkan dalam kurun waktu itu 2 minggu kita kadang 11 ton 11 ton ikan, karena per ekor ikan ya terkadang satu ekor itu ada yang 500 kilo, yang paling besar sampai 2 ton. Nah begitulah. Jadi 2.500 pancing ini tidak semuanya makan ikan. Jadi dalam sehari kita bisa mendapatkan mungkin kurang lebih ya 20 ekor. Tapi ukuran ikannya itu besar-besar. Kurang lebih hampir seukuran kayak sapi mungkin. Nah, disitulah. Jadi kita tuh kenapa? Khususnya kapal pribadi saya waktu itu ikan. Kapal pribadi saya? Maksudnya kapal yang saya naikin waktu itu. Kirain kapal pribadi beneran. Bukan begitu. Kapal yang saya naikin itu. Ya, kapal pribadi. Kurang lebih di bawah satu lengan kita lepas. Karena yang kita cari waktu itu ikan yang berukuran besar, nah begitu. Berarti hanya beberapa ekor saja udah pulang? Tergantung. Kita bukan tergantung berapa ekor.
Kita tergantung dari bahan bawaan kita yang kita bawa. Tergantung dari apa? Dari bekal kita, dari apa? Bahan bakar kita, bahan bakar kapal, bahan bakar kita sendiri juga. Nah, ketika sudah tidak tercukupi untuk kita berangkat sama kembali, kita harus mementingkan diri sendiri. Jadi kita tuh mementingkan harus kembali dulu baru kita berangkat lagi ke laut. Nah, terus kalau seumpama nih dapat ikan yang seukuran sapi, itu dibuat apa ya? Kalau boleh tahu. Kalau di sana itu sudah umumnya itu dibuat sashimi. Oh, sashimi. Berarti dicacah kecil-kecil ya? Bukan dicacah kecil-kecil ya, diiris. Diiris kecil. Tipis-tipis dikasih nasi kayak nasi kepel, baru dikasih ikan itu. Nah, itulah namanya sushi di sana itu. Ikan mentah. Ikan mentah. Dicampur dengan nasi. Nasi. Tapi bukan nasi sebenarnya sih. Ya hampir-hampir mirip kayak apa namanya? Kayak plotan mungkin kalau kata saya. Oh, ketan. Ketan. Hampir kayak ketan. Nah. Terus nasi. Berarti mayoritas orang Jepang itu makannya kayak gitu. Tidak mayoritas, cuman umumnya kita mendengar nama sashimi itu identik dengan negara Jepang. Nah, terus begitulah. Mentah gitu, apa agak matang? Oh, tidak ada bahan campuran atau apa, langsung kita mentahnya, memang asli daging mentah alami yang benar-benar asli dari ikan itu sendiri dah. Terus Mas Aksan sendiri pernah nggak nyobain? Bukan pernah lagi yang saya alamin, hampir tiap hari makan ikan mentah. Makan ikan mentah. Nah, itu kan yang pasti penonton kan kalau dapat ikan yang sebesar sapi, ini beneran, ini pengalaman langsung loh teman-teman. Kalau ikan seukuran sapi, apakah nggak orang Jepang itu nggak punya rasa kasihan atau gimana? Karena kan yang pasti kan ikan itu kan punya keluarga, kan kasihan itu anak-anaknya. Kalau ada rasa kasihan itu pasti ada. Anak istrinya kan nggak ada yang cari makan. Tapi untuk apa namanya itu, mungkin yang dikasihani itu takutnya daripada dia tuh gramuan ibaratnya itu. Jadi ya lebih baik kita potong, kita iris-iris daripada itu menyebarkan virus ke orang lain. Gitu. Nah, kan makanya kan sekarang banyak yang namanya ikan-ikan yang berpoligami itu. Tapi beneran teman-teman, kita salut ya sama orang Jepang. Makanya orang Jepang itu apa ya, rasa sosialnya itu sangat tinggi. Betul sekali. Dan mereka itu membantu ikan yang tenggelam. Betul sekali. Benar kan ya? Benar. Pasti teman-teman kan merasa prihatin juga kan, jangankan ada manusia loh Jepang itu, ikan sendiri yang tenggelam ditolong. Jangankan manusia juga, ikan juga berpoligami, Mas. Oh, ikan juga. Nah itu, manusia aja itu pengen lebih dari satu, apalagi ikan juga sama. Jadi kalau melihat manusia tuh jangan lihat manusianya, lihat ikan juga. Pernah nggak Mas Aksan ini dapat ikan yang sebesar sapi itu, anaknya ngikutin dari belakang, jangan tangkap ayah saya, jangan tangkap ibu saya gitu, nggak ada? Ya pernah sih, yang sana bilangnya bapak, yang sana bilangnya bapak, jadi saya bingung. Yang sana itu anak tiri, apa yang sini anak kandung itu. Jadilah mungkin bapaknya ini ibaratnya tuh bapak garangan mungkin. Gitu. Geramuan bapaknya itu, Mas. Ini pertanyaan lagi untuk Mas Aksan yang pasti penonton kan penasaran. Ikan yang sebesar sapi sama hampir 2 ton. Kurang lebih. Itu murni apa ya, yang ikannya apa udah keriput atau memang apa seger? Bukan, Mas. Itu ikan itu mungkin ikut KB mungkin ikannya itu. Ikan enggak, maksudnya gini, ini serius ya. Ini ikan segar itu yang pasti kan yang sebesar sapi itu kan keriput-keriput, nggak tua gitu, nggak ada janggutnya gitu, ubanan gitu. Ya, tidak juga. Kalau yang di sana yang tangkap tuh kita pilih. Ikan-ikan yang ikut KB itu yang kita tangkap. Karena itu kebanyakan yang ikut KB ini gemuk-gemuk. Kalau yang kebanyakan tidak ikut KB ini kurus-kurus ikannya, Mas. Jadi kita lepas saja. Ya, kita kan belajar dari kebanyakan. Nah, begitulah. Nah, pada waktu penangkapan, apakah Jepang itu melalui proses yang sangat ketat untuk penjualannya atau gimana? Kita sudah mempunyai apa namanya itu? Pasar sendiri. Jadi setiap kita masuk pelabuhan sudah ada seseorang yang menunggu hasil dari tangkapan kita sendiri. Yang apa ya? Langganan lah. Langganan lah ibaratnya. Itu untuk masuk ke pasar itu
apakah nggak pernah ditanya, kan mereka kan ketat Jepang itu, kan nggak ditanya ikan ini kelengkapannya apa ada KTP-nya menandakan umurnya atau gimana, keluarganya yang ditinggalkan gimana? Harus ada SOP-nya Mas, pakai apa itu keselamatan juga itu ikan. Oh, ikan Tidak itu ya? sembarangan ikan itu dijual. Iya. Kalau perlu ikan itu, kalau setiap penjualan itu harus ada permit, izinnya. Wajib itu. Kalau tidak ada permit itu bahaya, Mas. Saya itu kenapa? Saya itu pernah dimarahin saya itu dulu karena tidak ada permit itu. Bahaya itu, Mas. Permit itu surat izin, surat izin. Oh, surat izin penangkapan. Surat izin penangkapan. Pernah nggak ditangkap sama negara lain pada waktu penangkapan ikan di Jepang? Pernah. Saya tuh pernah dinaikin oleh satu kapal besar, kapal US Army. Asli kapal Amerika. Yang di atas kapalnya itu terdapat satu buah helikopter. Dan herannya, hebatnya, kapal Amerika itu tidak terdeteksi di radar yang kita miliki. Itulah salah satu kehebatan yang mana kapal Amerika itu, kecanggihan Amerika itu tidak bisa kita tiru. Apalagi orang Jepang. Tapi itu orang Jepang, apalagi orang Indonesia. Ya. Nah, di situ kehebatannya, perbedaan. Teman-teman pasti banyak pertanyaan yang ingin disampaikan ke Mas Aksan. Kita akhiri dulu ya. Nanti disambung di episode selanjutnya. Unek-unek teman-teman atau penasarannya teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan bisa tulis di kolom komentar. Sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.